Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Komaria, NPM 25412043. Saya dari kelas akuntansi 25A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu kodo dan kodar. Jadi, kodo dan kodar adalah konsep fundamental dalam Islam yang berkaitan dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Yuk kita bahas satu persatu apa itu kodo dan kodar. Yang pertama yaitu kodo. Apa sih arti dari kodo itu? Jadi, secara harfiah, kodo berarti ketetapan, keputusan, atau hukum Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali atau sebelum penciptaan alam semesta. Kodo merupakan ketetapan Allah yang sudah tidak bisa diubah oleh makhluk manapun karena sudah menjadi ketentuan yang mutlak dari Allah. Contohnya seperti rezeki seseorang, umur seseorang, dan kebahagiaan, serta ujian hidup juga termasuk dalam contoh kodo. Selanjutnya yang kedua yaitu kodar. Apa sih arti dari kodar? Kodar secara harfiah ya berarti ukuran, peraturan, atau realisasi dari ketetapan Allah tersebut. Kodar adalah pelaksanaan dan kejadian nyata dari kodo yang sudah ditetapkan oleh Allah sesuai kehendaknya. Semua perkara yang terjadi adalah bentuk kodar yang sesuai dengan kodonya. Contohnya, kenapa hujan turun? Selanjutnya, proses terjadinya sesuatu dan bagaimana takdir itu terjadi. Nah, selanjutnya yaitu iman kepada kodo dan kodar. Beriman pada kodo dan kodar berarti meyakini sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal. Hal ini termasuk segala perbuatan manusia dan kejadian di dunia, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang belum terjadi. Iman ini mencakup percaya bahwa segala yang terjadi tidak lepas dari kehendak dan ketentuan Allah. Selanjutnya, iman mencakup percaya bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa, dan Maha Mengatur segala sesuatu. Selain itu, juga percaya bahwa manusia harus berikhtiar dan bertawakal karena qadar yang terjadi termasuk dalam ketetapan qada Allah. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan kodo dan kodar. Kodo yang pertama yaitu ketetapan Allah sejak awal. Yang kedua bersifat umum dan menyeluruh, dan yang ketiga menunjukkan keputusan. Lalu qadar yaitu yang pertama pelaksanaan ketetapan Allah dalam kenyataan, yang kedua bersifat detail sesuai ukuran yang telah ditetapkan, dan yang ketiga menunjukkan bagaimana keputusan itu terjadi. Allah telah menetapkan bahwa manusia akan mengalami hujan. Contohnya, Allah telah menetapkan bahwa manusia akan mengalami hujan. Itu contoh qada. Kemudian hujan itu turun pada hari tertentu, di tempat tertentu dengan intensitas tertentu. Itu contoh dari qadar. Nah, selanjutnya yaitu dalil tentang qada dan qadar. Beriman kepada takdir adalah bagian dari akidah Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49, dijelaskan bahwa sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Nah, selanjutnya yaitu 4 tingkatan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama ada ilmu atau sifat Allah, yaitu Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi, yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu pencatatan atau tertulis, atau yang selanjutnya yaitu pencatatan atau segala sesuatu takdir kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, yaitu segala sesuatu telah dicatat oleh Allah sejak ribuan tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga yaitu kehendak. Semua terjadi dengan izin Allah, yaitu tidak ada satupun yang terjadi tanpa kehendak dan izin Allah.
Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu penciptaan. Maksudnya Allah menciptakan segala sebab, di mana segala kejadian, segala sebab, akibat merupakan ciptaan Allah. Nah, selanjutnya yaitu hubungan takdir dan ikhtiar manusia. Meskipun semua telah Allah tetapkan, manusia tetap diberi kehendak dan kemampuan untuk berusaha, yaitu seperti tawakal dan ikhtiar. Takdir bukan alasan untuk pasrah tanpa usaha. Contohnya, kita tetap harus belajar meskipun Allah sudah menentukan rezeki, dan kemudian kita juga harus menjaga kesehatan meskipun Allah sudah menentukan umur kita. Karena ikhtiar dan tawakal merupakan ciri-ciri orang beriman. Nah, selanjutnya yaitu hikmah beriman pada qada dan qadar. Beriman kepada takdir memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari loh. Di antaranya menumbuhkan sikap sabar, karena kita tidak mudah mengeluh dalam menghadapi ujian. Yang kedua yaitu menjadikan hati lebih tenang, karena kita menyadari bahwa semua yang sudah ditetapkan dengan hikmah. Kemudian yang ketiga yaitu menghindarkan diri dari rasa sombong. Karena ketika berhasil, kita tahu bahwa semua terjadi karena izin Allah. Dan yang selanjutnya yaitu memotivasi untuk terus berusaha. Karena Allah mencintai orang yang bekerja keras. Dan yang terakhir yaitu menjadikan kita lebih bersyukur. Karena baik nikmat maupun ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa qada dan qadar adalah bukti Allah Maha mengatur segala sesuatu. Dengan memahami makna takdir, kita dapat menjadi pribadi yang lebih tawakal, sabar, dan bersyukur. Manusia tetap memiliki peran untuk berusaha, sementara hasil akhirnya berada di tangan Allah. Demikian penjelasan saya mengenai qada dan qadar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.